Sung Hoon sedang menyusun foto juri di mejanya kemudian mengambil foto Enki dan mengamatinya. Episode 10, Anak yang Selamat. Sung Joon sedang berada di penjara pusat kesejahteraan, di tempat pembunuhan baik Ji Eung, Yom Hye Jin, dan An Tae Ho. Sung Joon menelusuri seraya mengamati sekitar, dan melihat tulisan, "Bunuh saja aku, ada orang di sini. Tolong selamatkan 11, 12, dan 13 berada di dinding." Seorang anak kecil dengan nama Sung Joon berjalan di sel tersebut, menghampiri anak nomor 13 Yoon Jae, dan menanyakan sedang apa di sini. Yoon Jae menahan tangan anak kecil tersebut dan menyuruh menolongnya. Sung Joon melihat nomor 13 di jaket dan pergi dari sana. Enki sedang menemui pekerja di panti asuhan. Pekerja tersebut memberitahu kalau panti asuhan mengalami kesulitan keuangan dan mengirim beberapa anak ke pusat kesejahteraan harapan. "Siapa nama anak-anak yang dikirim ke sana?" tanya Enki. "Totalnya ada 3 anak, yang tertua bernama Gabriel dan 2 lainnya bersaudara, kakaknya bernama Yoon Jung dan adiknya bernama Yoon Jae. Aku diberitahu kalau Gabriel diadopsi dan tidak tahu kemana Yoon Jung pergi sementara Yoon Jae meninggal," jawab pekerja tersebut. Sung Joon menunjukkan kepada yang lain mengenai video Hye Jin yang disiksa oleh pelaku. Pelakunya mengirim video ini kepada Pak Kepala Yom, "Ini sel basemen di bawah pusat kesejahteraan harapan, dia pasti tidak ingin kejahatannya terungkap dan berusaha membunuhnya diam-diam bersama Pak Baik dan Detektif Kang. Pelakunya ada di pusat kesejahteraan harapan 20 tahun lalu, anak itu tumbuh besar dan kini membalas dendam kepada penyiksanya," ucap Sung Joon kemudian menyuruh yang lain mencari informasi para anggota juri. Sung Joon menemui Charles di restorannya, meminta nomor telepon orang tua Charles dan memberitahu kalau ia ingin apa orang tuamu berkaitan dengan pusat kesejahteraan harapan. Dan sekarang, Sung Joon sedang mengendarai mobilnya seraya berteleponan dengan orang tua Charles yang memberitahu kalau ia mencari anaknya di semua panti asuhan dengan Yom Ki Nam. Dong Hua menelepon yang lain kalau Bae Chul Ho tidak ada di kantor, tidak bisa dihubungi dan membatalkan acara penyelidikan di Pusat Kesejahteraan Harapan 20 tahun lalu. Kwon Kyung Ja sedang mengadakan ritual di tengah hutan, berkata kepada Sung Joon melalui telepon, "Aku melihat beberapa anak diseret oleh pria berseragam militer, mereka masih kecil dan memakai baju olahraga dan ada nomor di dada mereka, aku bisa melihatnya, nomornya 13. Kwon Kyung Ja menjatuhkan teleponnya dan tiba-tiba kerasukan, membuatnya berkata, "Kamu harus membunuh anak itu, jika membiarkan anak itu hidup, kamu akan mati, begitu pula kita semua." Sung Joon kembali ke kantor, memberitahu yang lain kalau ada seorang saksi Inak menyaksikan anak-anak ditangkap saat melarikan diri. Jung In Sung pergi ke kantor polisi dan sekarang berada di ruang interogasi bersama Sung Joon. Seraya melihat profil Jung In Sung, Sung Joon menanyainya, "Ayahku tentara Amerika yang ditugaskan di Korea dan dia mengadopsiku sebelum kembali ke Amerika," ucap Jung In Sung memberitahu kalau orang tuanya sudah meninggal. Sung Joon menemui Enki di gudang, meminta nomor ibunya. "Kamu bilang namamu Jung Yoon Jae sebelum kamu diadopsi, kurasa ingatan itu salah karena aku bertemu seseorang yang mengenal Yoon Jae tapi dia bilang, Jung Yoon Jae dari Pusat Kesejahteraan Harapan meninggal 20 tahun lalu," ucap Enki. "Apa dia yakin Yoon Jae sudah meninggal dan melihat jasadnya?" tanya Sung Joon. Dan sekarang, Sung Joon dan Enki pergi ke makam Yoon Jae. Sung Joon kesakitan dan mengingat masa lalunya. Sung Joon kecil sedang bermain dengan Sung Hoon di taman bermain dan terjatuh dari perosotan, membuatnya dirawat di rumah sakit. Sung Joon kecil bersembunyi di balik tembok saat mendengar kedua orang tuanya yang berbicara tentang dirinya yang diadopsi. Malam harinya, Sung Joon kecil sedang berada di taman bermain dengan seorang anak kecil lain, menceritakan kesedihannya dan bertanya, "Kurasa seseorang memanggilku, Yoon Jae, apa itu namaku?" Di ruangannya, Sung Hoon membuka pintu lemari dan mengambil dokumen bertuliskan, "Penggelapan dana 2002 NA 1523. Sung Hoon menghentikan kegiatannya saat ponselnya berbunyi. Enki sedang menemani Sung Joon yang sedang minum di rumah makan milik Kim Suk Hee. "Aku mendengar seseorang berteriak, Jung Yoon Jae." Sung Hoon datang, membawa Sung Joon pulang dan membaringkannya di tempat tidur. Sung Hoon yang akan pergi menghentikan langkahnya saat mendengar Sung Joon yang mengigau. "Siapa aku? Di taman bermain, kamu bilang aku adalah Yoon Jae, kenapa kamu melakukan itu kepadaku? Berhentilah bersembunyi dan keluarlah, kenapa kamu melakukan itu kepadaku?" ucap Sung Joon.
Sung Hun yang mendengarnya menjadi terkejut dan berkaca-kaca. Sung Hun memasuki kamar mandi, mengambil pisau kemudian menyanyat lengan tangannya. Keesokan paginya, Enki menemui ibunya dan bertanya ibu pernah dengar tentang Pusat Kesejahteraan Harapan. Tidak, jawab Jo In Suk. Kalau begitu, ayah pasti juga tidak. Berkaitan dengan tempat itu, ucap Enki kemudian menyuruh ibunya menceritakan tentang ayahnya. Jika kamu akan terus bicara tentang ayahmu, pergilah, ucap Jo In Suk. Jung In Sung yang kebetulan berada di sana, menghampiri keduanya. Jo In Suk hanya diam dan mengamati Jung In Sung. Sung Hun tidak fokus bekerja karena mengingat ucapan Sung Jon, kemudian membuka ponsel dan melihat keberadaan seseorang di Yeonju-dong melalui aplikasi. Dengan segera Sung Hun pergi dari sana. Enki sedang berada di mobil Jung In Sung. Sung Jon dan yang lain berkumpul, membahas pelakunya kemudian memutar rekaman CCTV di lokasi pernikahan putri Kang Yang Ki dan melihat An Taeho mengejar pelaku yang sebenarnya. Sung Jon mengingat saat melihat Sung Hun yang juga berada di sana. Di sisi lain, Sung Hun sedang berada di suatu daerah dan bersembunyi saat mendengar suara Enki sedang bertengkar dengan Ibu Yuna. Sung Hun menghentikan langkahnya yang akan pergi, melihat Yuna di depannya. Dan sekarang mereka berdua sedang berada di kedai makanan, memakan makanan seraya mengobrol. Karena tidak menemukan catatan apapun di Kesejahteraan Harapan, Sung Jon menemui Baek Moon Kang di ruang interogasi. Sung Jon memberikan akta kematian Jung Yun Jae kepada Baek Moon Kang seraya berkata, seseorang yang memiliki dendam cukup dalam hingga membunuh putrimu, katakan, aku akan memastikan berdebah itu dihukum. Setelahnya Baek Moon Kang menemui Pak Go yang mengunjunginya dan membisikkan sesuatu. Sung Jon mengikuti Pak Go yang pergi ke tempat Ibu Enki bekerja. Di ruangannya, Sung Hun melingkari nama Ibu Enki, Jo In Suk. Aku tidak tahu kemana anak-anak itu pergi, ucap Jo In Suk dengan kesal kepada Pak Go kemudian pergi dari sana. Setelah kepergian Pak Go, Sung Jon menemui Jo In Suk dan menunjukkan kartu pengenalnya. Dari mana kamu mendapatkannya, tanya Jo In Suk saat melihat liontin kalung Sung Jon kemudian berkata, ini liontin yang kuberikan kepada Yun Jae. Siapa yang bersama Yun Jae sebelum dia meninggal, tanya Sung Jon. Dengan ragu, Jo In Suk berkata dia bersama nomor 11 dan nomor 12. Sung Jon menyuruh Jo In Suk mengatakan apa yang diingat. Nomor 11 lebih tua dari Yun Jae kakaknya dan nomor 11 berasal dari panti asuhan yang sama. Nomor 12 mungkin seusia Yun Jae atau lebih muda, tubuhnya cukup kecil. Saat mereka mencoba kabur, kakinya terkena perangkap dan terluka parah, ucap Jo In Suk kemudian menyuruh Sung Jon merahasiakannya kalau ia pernah bekerja di sana. Semua yang berkaitan dengan Pusat Kesejahteraan Harapan terancam karena sejauh ini semua korban adalah anggota keluarga mereka, ucap Sung Jon. Dengan khawatir, Jo In Suk memberitahu kalau Enki putrinya. Kamu tahu alasan para korban dibunuh? Semua karena orang tua mereka, ucap Sung Jon kemudian pergi dari sana. Setelah membantu Enki memperbaiki komputer, Jung In Sung pergi dari sana. Yuna datang dan berpapasan dengan Jung In Sung kemudian menghampiri Enki dan memasuki gudang, mengambil barangnya. Enki sedang menulis profil Yuna di komputer. Yuna sedang tiduran di kursi seraya melihat fotonya bersama Sung Hun dan menjadikannya wallpaper. Enki menjawab telepon dari pekerja panti asuhan yang memberitahu kalau ia menemukan foto dan mengirimkan fotonya. Sung Jon sedang menyetir seraya menelepon Enki tapi tidak diangkat. Sung Hun mengenakan jubah berdiri di depan gudang. Rupanya kalian, ucap Enki saat melihat fotonya kemudian menjawab telepon dari Sung Jon. Aku akan menemuimu di gudang, mari bicara langsung. Untuk berjaga-jaga, pergilah ke gudang sekarang dan kunci pintunya dan jangan biarkan siapapun masuk sampai aku tiba, ucap Sung Jon. Dengan mengenakan jubah, Sung Hun datang seraya bersiul dan di tangannya menggenggam pisau. Enki keluar dan melihat orang tersebut. Yuna juga bangun dan mendengarkannya. Kepala Sung Jon kembali sakit saat melihat foto Sung Hun masa kecil dan mengingat saat pertama kali bertemu dengan Sung Hun. Di luar, Sung Hun datang dari belakang Enki dan membekap mulutnya. Sung Jon memasuki ruangan Sung Hun dan melihat miniature anak. Sung Hun adalah nomor 11, ucap Sung Jon saat mengambil miniature nomor 11.